Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Tiga Sedahtian dengan NIM 23030174071 dari kelas PM 2023A. Di sini saya akan membahas soal geometri analitik tahun 2024. Di sini soal yang pertama, jika bagian garis G 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi jajar genjang, dan bagian dari garis H x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal jajar genjang, maka A. Tentukan persamaan garis sisi-sisi jajar genjang yang lain. B. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu menulis apa yang telah diketahui dalam soal. Di sini kita tulis dulu, diketahui garis G itu tadi 2x plus 3y sama dengan 2. Nah, ini kita ubah ke bentuk implisitnya dengan menolkan salah satu sisinya. Nah, Y sama dengan 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Lalu, ini tadi merupakan salah satu sisi jajar genjangnya. Jadi aku tulis di sini sisi jajar genjang. Nah, setelah diketahui garis G, tadi juga diketahui garis H. Kita tuliskan garis H-nya x min y plus 1 sama dengan 0. Ini garis H ini kan merupakan salah satu diagonal jajar genjang. Maka di sini aku tulis bahwa garis H itu diagonal dari jajar genjang. Nah, sebelum kita menjawab ke soal yang A ini menentukan persamaan garis sisi-sisi jajar genjang yang lain, kita perlu untuk mengilustrasikan apa yang telah diketahui dalam soal tadi. Nah, di sini ada garis G yang merupakan sisi jajar genjang. Di sini aku gambar garis G-nya. Di sini ada garis G. Lalu ada garis H yang merupakan diagonal jajar genjangnya. Jadi aku gambar garis H. Ini garis H. Nah, langkah pertama untuk mencari persamaan garis sisi jajar genjang yang lainnya, aku misalkan di sini. Langkah pertama aku misalkan ada suatu garis di sini. Garis ini melalui perpotongan dari garis G dan H. Ada garis di sini, aku namakan garis I. Misal, stepnya di sini, misal ada garis I yang melalui perpotongan garis G dan H. Nah, untuk mencari persamaan garis I, kita menggunakan rumus bebas garis seperti ini. I sama dengan G plus lambda H sama dengan 0. Nah, kita substitusikan persamaan garis G-nya tadi, 2x plus 3y min 2 plus lambda. Kita substitusikan juga persamaan garis H-nya. Tadi berapa? X min y plus 1 sama dengan 0. Nah, lalu kita operasikan 2x plus 3y min 2 plus lambda kali x, lambda kali negatif y, lambda negatif lambda y plus lambda kali 1, jadi plus lambda sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan. Kita kelompokkan dulu koefisien dari variabel yang sama, seperti 2 plus lambda x plus 3 min lambda y min 2 plus lambda. Nah, ini kita ubah ke bentuk eksplisitnya untuk mencari gradiennya. Sini 3 min lambda y sama dengan negatif 2 plus lambda x plus 2 negatif lambda. Nah, ini y-nya sama dengan negatif 2 plus lambda x per 3 min lambda
plus 2 per 3 min lambda per 3 min lambda. Nah, seperti ini. Dan kita ketahui bahwa gradien dari garis I itu merupakan koefisien dari X tadi. Jadi persamaan gradien I-nya itu ada negatif 2 plus lambda per 3 min lambda ini tadi. Nah, karena ini kan negatifnya di sebelah sini, jadi aku operasikan menjadi min 2 min lambda per 3 min lambda. Ini persamaan gradien I-nya. Nah, karena sisi dalam jajar genjang itu tidak tegak lurus, maka kita tidak bisa gradiennya tidak bisa tegak lurus. Jadi kita ambil sebarang gradien. Misal gradien I-nya aku ambil setengah. Nah, ini kan tadi udah gradien I-nya persamaannya yang ini. Lalu kita ambil sebarangnya setengah. Kita sama dengan kan, tulis di sebelah sini negatif 2 min lambda per 3 min lambda sama dengan setengah. Lalu kita kalikan silang. Negatif 2 kali 2 4. Negatif lambda kali 2 negatif 2 lambda terus 3 min lambda. Nah, ini harus kita operasikan jadi negatif lambda plus 7. Lambdanya nanti ketemu negatif 7. Nah, karena lambdanya udah ketemu negatif 7, kita substitusikan ke persamaan awal. Persamaan awalnya tadi yang sebelah sini. I sama dengan 2x plus 3y min 2 plus lambda x min y plus 1 sama dengan 0. Kita substitusikan lambdanya ke sebelah sini. Jadi izin menghapus bagian sini. Jadi persamaan I-nya 2x plus 3y min 2 plus lambdanya negatif 7 kali x min y plus 1 sama dengan 0. Jadi I 2x plus 3y min 2 min 7 kali x min 7x min 7 kali min y plus 7y min 7 kali 1 min 7 sama dengan 0. Maka kita operasikan 2x min 7x jadi min 5x 3y plus 7y jadi 10y negatif 2 negatif 7 jadi negatif 9 sampai dengan 0. Nah, ini aku kalikan dengan negatif 1. Jadi persamaan garis I 5x min 10y plus 9 sama dengan 0. Jadi ketemu bahwa salah satu sisi jajar genjangnya garis I itu persamaannya 5x min 10y plus 9 sama dengan 0. Aku tuliskan persamaannya di sini. I 5x min 10y plus 9 sama dengan 0. Nah, udah ketemu satu sisi jajar genjangnya. Kita perlu mencari dua sisi jajar genjang lagi. Izin menghapus ini. Nah, untuk mencari sisi jajar genjang yang lainnya, aku ambil sebarang titik di garis H. Sini, misalkan ini titik A. Lalu garisnya di garisnya. Jadi, aku ambil sebarang titik. Sekarang titik A. Misal ada garis J, ini aku namain garis J, yang melalui titik A yang sejajar dengan garis J. Sini. Jadi garis J ini melalui titik A dan juga sejajar dengan garis J ini tadi. Nah, aku titik A-nya aku ambil
4,5. Yang mana 4,5 ini jika disubstitusikan ke persamaan garis H yang tadi X min Y plus 1 sama dengan 0 itu memenuhi. Jadi X-nya tadi 4 min Y-nya itu 5 plus 1 sama dengan 0. Nah ini hasilnya benar. Jadi ini memenuhi, titik ini memenuhi. Jadi titik 4,5 ini benar-benar ada di garis H, menunjukkan bahwa dia itu benar-benar ada di garis H itu tadi. Nah, untuk mencari persamaan garis C, kita perlu mengetahui gradien dari garis G itu tadi, karena kan garis C ini sejajar dengan garis G. Nah, karena garis C itu sejajar dengan garis G, maka gradien garis G itu sama dengan gradien garis G. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu gradien dari garis G itu berapa. Jadi kita cari gradien garis G dengan menghitung persamaan garis G. Ini garis G itu persamaannya kan 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah ke bentuk eksplisitnya. Jadi 3y sama dengan min 2x plus 2. Y sama dengan min 2 per 3x plus 2. Nah, ini diketahui bahwa koefisien dari X itu kan gradien. Jadi gradien dari G itu negatif 2 per 3. Nih, diketahui negatif 2 per 3 itu gradien dari G. Nah, ini tadi kan sejajar nih. Jadi gradien G itu sama dengan gradien G. Jadi gradien G itu juga negatif 2 per 3. Nah, selanjutnya untuk mencari persamaan garis C yang melalui titik A dan C dengan garis G, itu kita bisa menggunakan rumus persamaan ini C yang diketahui titik dan gradiennya. Jadi pakai Y min YA sama dengan gradien J X min XA. Ini kita substitusikan aja. Tadi kan Y-nya berapa? Y-nya 5. Jadi Y min 5 sama dengan gradien J-nya tadi negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3. XA-nya tadi 4 gini kan. Nah, kita operasikan saja. J sama dengan Y min 5 sama min 2 per 3 kali X min 2 per 3. X min 2 per 3 kali negatif 4 plus 8 per 3. Nah, ini kita menjadi bentuk eksplisit. Y min negatif 2 per 3 X plus 8 per 3 plus 5. Nah, ini kita sama dengan kan kita perkan samanya ini Z. Jadi Y sama dengan min 2 per 3 X. Kita samakan penyebutnya 3, maka ini 15. 5 kali 3 15 plus 8. Ini sama dengan negatif 2 per 3 X plus 2 per 3 per 3. Nah, ini persamaan J-nya aku ubah lagi menjadi bentuk implisit. Jadinya Y plus 2 per 3 X negatif 23 per 3 sama dengan 0. Nah, ini agar tidak pecahan, aku kalikan dengan 3. Persamaan ini kalikan dengan 3. Jadi J itu sama dengan 3Y plus 2X min 23 sama dengan 0. Nih. Jadi diketahui bahwa garis J ini persamaannya 3Y plus 2X min 23 sama dengan 0. Jadi aku tuliskan di sebelah sini. Y sama dengan 3Y plus 2X min 23 sama dengan 0. Nah, kita udah mengetahui sisi jajar gendernya ada 3, ada garis G, I, dan J. Jadi kita tinggal mencari satu sisi jajar gender lagi. Di sini hapus
Nah, untuk langkah yang ketiga kita tinggal mencari sisi yang sebelah sini. Jadi kita misalkan ada garis yang melalui perpotongan garis H dan J yang sejajar dengan garis I. Ini misalkan garisnya aku namain garis K. Misal tuliskannya di sini. Misal ada garis K, melalui perpotongan garis H dan J yang sejajar dengan garis I. Nah, seperti ini. Jadi ini garis K-nya. Nah, untuk mencari persamaan garis K ini, kita bisa menggunakan rumus bekas garis. Nanti K, H, lambda, C. Nah, diketahui tadi ada persamaan dari garis H itu, kita substitusikan ke dalam sini. X min Y plus 1 plus lambda. Persamaan J-nya tadi, persamaan garis J, tuliskan di sini, bisa disubstitusikan ke sebelah sini. Jadi 3Y plus 2X min 23 sama dengan 0. Ini jangan lupa sama dengan 0 karena ini merupakan persamaan. Kita operasikan X min Y plus 1 plus lambda kali 3X 3 lambda Y plus 2 lambda X min 23 lambda. Seperti ini. Nah, kita perlu mengelompokkan koefisien yang variabelnya sama. Ini 1 dengan plus 2 lambda X. Ini kiri kan 2 lambda X plus ini negatif 1 ya, jadinya negatif 1 plus 3 lambda Y min plus 1 dulu, plus 1 min 23 lambda sama dengan 0. Oke, persamaannya seperti ini. Kita ubah ke bentuk eksplisitnya. Jadi negatif 1 plus 3 lambda Y sama dengan negatif 1 plus 2 lambda X plus ini negatif 1 baru plus 23 lambda ini. Nah, jadi Y-nya negatif 1 plus 2 lambda per negatif 1 plus 3 lambda min 1 per negatif 1 plus 3 lambda plus 23 lambda per negatif 1 plus 3 lambda. Oke, ini ada X-nya. Oke, ini sudah. Jadi kita tahu bahwa gradien K itu koefisien dari X. Jadi ini kita tulis persamaan. Dari gradien K itu negatif 1 plus 2 lambda per negatif 1 plus 3 lambda. Nah, karena tadi garis K itu sejajar dengan garis I, karena garis K sejajar dengan garis I, maka gradien garis K itu sama dengan gradien garis I. Nah, gradien garis I tadi berapa? Kita perlu mengetahui dulu gradien garis I tadi berapa. Kita hitung lagi. Itu tadi 5x min 10y plus 9 sama dengan 0. Min 10y negatif 5x negatif 9
Y sama dengan negatif 5 per negatif 10X min 9. Y sama dengan 1 per 2X dan negatif 10. Jadi ini ya. Nah, ini jadi gradiennya si gradien I itu setengah tadi. Kemudian yang diambil sekarang tadi itu yang ini kita substitusikan lagi seperti ini. Kita hitung jadinya sama kan kayak yang tadi di awal. Jadi gradien K-nya juga setengah, ini bisa per 2. Nah, ini semua hapus karena kita tadi hanya cross check saja bahwa gradien I itu benar bahwa 1 per 2 atau setengah. Nah, setelah itu karena ini diketahui gradien K-nya itu setengah dan di sini ada persamaan,nya kita sama dengan K. Negatif 1 plus 2 lambda per negatif 1 plus 3 lambda sama dengan 1 per 2. Ini kan? Maaf. Negatif 1 plus 3 lambda. Ini. Nah, ini kita kalikan silang. Ini negatif 1 plus 3 lambda. Ini negatif 1 kali 2, negatif 2, negatif 2 gitu. Negatif 4 lambda. Kita hitung ini negatif 7 lambda sama dengan 1. Jadi lambda 1 negatif 1 per 7. Lambdanya ketemu ini. Nah, setelah ketemu lambda, kita substitusikan lambda ini ke persamaan awal. Persamaan ke awalnya ini. Jadi kita substitusikan lambdanya ke sebelah sini. Jadi aku izin menghapus. Saya izin menghapus. Kita substitusikan lambdanya. Jadi persamaan garis K itu X min Y plus 1 plus negatif 1 per 7 kali 3Y plus 2X min 23 sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan. Itu X min Y plus 1 min sepertujuh kali 3Y 3 per 7Y min sepertujuh kali 2X 2 per 7 negatif 2 per 7X ini berarti plus 23 per 7 sama dengan 0. Nah, ini biar tidak sulit kita kalikan dengan 7. Kita kalikan semuanya dengan 7. Maka K-nya 7X min 7Y plus 7 min 3Y min 2X plus 23 sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan 7X dikurangi 2X maka 5X 5X min 7Y min 3X min 10Y 7 sama 23 plus 30 sama dengan 0. Jadi persamaan garis K 5X min 10Y plus 30 sama dengan 0. Jadi persamaan sisi garis K ini 5X plus 10Y negatif 10Y plus 30 sama dengan 0. Nah, ini biar ini kan bisa disederhanakan. Aku bagi dengan 5 deh. Jadi persamaan garis K-nya bisa X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Ini setelah disederhanakan, jadi persamaan garis K-nya itu X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Aku tuliskan di sebelah sini. K X min 2Y plus 5. Oke, aku izin menghapus. Nah, jadi udah ketemu persamaan dari sisi jajar kejang lainnya itu ada garis I, C, dan juga K. Jangan lupa di sini tadi titik A-nya itu 4,5 ya. Tulis aja 4,5. Nah, udah ketemu bahwa sisi garis I itu 5X min 10Y
plus 9 sama dengan 0. Sedangkan garis C 3Y plus 2X min 23 sama dengan 0. Garis K-nya X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Nah, sisa satunya garis G. Garis G kan tadi saya ketahui 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Jadi ini jawaban dari soal nomor 1A. Ini ketemu. Nah, lanjut ke soal yang B, tentukan luas jajar kenjang. Nah, luas jajar kenjang kita tahu step pertama, luas jajar kenjang itu kan alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Nah, untuk mencari alas kita perlu mencari jarak antara perpotongan garis H dan C, atau kita bisa tahu titik potongnya itu udah ada tadi titik A yaitu 4,5 di sini titik A-nya, dan perpotongan antara garis J dan juga I di sini. Jadi kita perlu mencari jarak antar titik ini ke sini, jarak ini. Nah, untuk mencari jarak itu kita misal di sini misal perpotongan I dan J itu titik B. Misal step pertama, misal ada titik B itu merupakan perpotongan garis J dan I. Nah, untuk mencari titik B itu, mencari koordinat titik B, kita bisa menggunakan persamaan garis I dan persamaan garis J. Persamaan garis I tadi 5x min 10y plus 9 tambah 0, lalu garis J nya 3y plus 2x min 23 sama 5. Di sini aku ubah sedikit jadi 5x min 10y sama dengan 39. Lalu yang persamaan garis C berubah 3Y plus 2X sama dengan 23. Di sini aku mau pakai cara substitusi aja. Jadi aku ambil persamaan garis C yang ini bersatu. Ini aku bersatu aja. Persamaan 1, persamaan 2. Jadi persamaan 2 dulu. Persamaan 2 itu kan 3Y sama plus 2X sama dengan 23. Nah, aku mau ambil X-nya dulu, jadi 23 min 3Y, X-nya 23 per 2 min 3 per 2Y. Ini X-nya, X. Nah, untuk mencari Y-nya, kita substitusikan X ini ke persamaan 1. Substitusi X ke persamaan 1. Jadi kan 5 kali 23 per 2 min 3 per 2 Y min 10Y sama dengan negatif 9. Nah, ini kita hitung dulu. 23 per 2 kali 5 itu berapa? Ini kita 23 kali 5 berapa? 23 kali 5 kita hitung dulu. 23 kali 5 125 ya. 115. Oke, 115 per 2 min 3 per 2 kali 5, 15 per 2 Y min 10Y sama dengan negatif 9. Nah, di sini biar gampang, sekali lagi aku kalikan kedua-dua dengan 2. Ini jadi 115 min 15 Y min 20Y sama dengan negatif 18. Oke, di sini
Ini berarti 115 min 35Y sama dengan negatif 18. Tapi kita tambahkan kita kurangkan kedua ruas dengan 115, maka ini negatif 35Y sama dengan negatif 133. Nah, jadi Y-nya aku tinggal di sini. Y-nya negatif 133 per negatif 35. Kita sederhanakan jadi Y sebentar. Kita bagi dengan Oke, kita tahu bahwa Y-nya ini. Sorry. Nih, Y-nya 19/5. Kita substitusikan Y-nya lagi ke dalam samaran X ini tadi. Ternyata kan belum ketemu. Jadi 3/2 kali 19/5. Jadi ini X-nya 23/2 min 57/10. Kita sama dengan 10, maka 115 min 57 jadi sama dengan 58/10 atau 29/5. Jadi X-nya ketemu, aku tulis di sini lagi, X-nya ketemu 29/5. Tulis ulang dari sini, maaf, dari sini 29/5. Oke, karena udah diketahui titik B-nya itu ternyata 29/5,19/5. Oke, kuis hapus. Karena udah diketahui titik A dan titik B, maka untuk mencari alasnya, kita perlu mencari jarak antara titik A ke titik B itu gimana sih? Jadi alasnya tuh jarak antara titik A ke titik B. Ini jarak antara titik A ke titik B. Alasnya, jadi jarak antara titik A ke titik B rumusnya seperti ini. X B min XA plus Y B min YA kuadrat. Oke, kita tahu XB-nya tadi 29/5. Jadi 29/5 dikurangi 19/5. Maaf salah. XA-nya 4 ya. 4 kuadrat plus YB-nya 19/5 dikurangi YA-nya 5. Ini kita hitung, kita operasikan. Jadi kita operasikan, kita sama dengan itu penyebutnya kita 9/5 kita dulu. Ini menjadi 29 negatif 29 min 24. Terus kita sambungkan 5 juga, 9 min 25 kuadrat. Nah, kita hitung 9/5 kuadrat plus ini berarti 6 ya, 6/5 ya. Negatif sama negatif. Jadi setelah
81 per 25 plus 36 per 25. 81 per ditambah 3 akan 117 per 5. Nah ini kita bisa sederhanakan jadi 3 akan 13 per 5. Jadi alasnya itu 3 akan 13 per 5 satuan. Oke lanjut, karena kan luas ya jadinya kita membutuhkan alas tertinggi. Untuk alasnya diketahui, maka sekarang kita cari tingginya. Kita tuliskan dulu alasnya tadi. Alasnya itu 3 akan 13 per 5 satuan. Oke, untuk cari tingginya saya izin menghapus. Nah, untuk mencari tingginya berarti kita mencari jarak antara titik A ke garis G, karena ini kan merupakan tingginya. Tinggi. Jadi untuk mencari tinggi itu jarak titik A ke garis G. Nah, untuk mencari jarak titik A ke garis G ini kita menggunakan rumus jarak titik ke garis. Tinggi jarak titik garis itu ada AXA plus BYA plus C per plus minus apa plus B. Nah, kenapa kok ada plus minus dan juga ada mutlak? Kita bisa karena jarak kan selalu positif, jadi kita mutlakkan. Kita bisa menghilangkan mutlaknya, tapi kita substitusikan terlebih dahulu. Jadi A-nya ini kan garis G tadi diketahui ini kan garis G-nya tadi 2X plus 3Y min 2 sama dengan 5. Jadi A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya itu negatif 2. Jadi A-nya kita substitusikan 2, XA-nya 4 plus B-nya 3, YA-nya 5, C-nya negatif 2. Tulis dulu plus minus. A-nya tadi 2 kuadrat plus B-nya 3 kuadrat. Nah, mutlak 8 plus 15 min 2 per akar 4 plus 9. Oke. Ini kita bisa hitung bahwa 8 plus 3 min 2 21 per akar 13. Karena plus minus ini hanya menunjukkan posisi, maka kita bisa menghilangkan plus minusnya. Dan juga harga mutlak ini merupakan agar jarak ini positif, karena jarak kan selalu positif. Jadi kita bisa hilangkan harga mutlaknya. Jadi 21 per 13 satuan, akar 13 satuan. Nah, seperti ini. Jadi diketahui tingginya itu 21 per akar 13 satuan. Kita tulis di sebelah sini. Tingginya 21 per akar 13 satuan. Oke, sudah diketahui alas, sudah diketahui tinggi. Jadi sekarang kita bisa menjawab pertanyaan yang B. Luas jajar gendangnya adalah alasnya kita 3 akar 13 per 5 kali tingginya 21 per akar 13. Akar 13 ini kita coret. Jadi 21 kali 3 63 per 5 satuan. Nah, jadi untuk jawaban luas jajar genjangnya adalah 63 per 5 satuan. Jadi untuk soal yang pertama kita telah menemukan jawabannya. Yang soal 1A kita menemukan jawabannya ada 4 persamaan garis sisi jajar genjang. Ada I, J, K, dan G. Dan juga yang B kita sudah mengetahui luas jajar genjangnya kita peroleh 63 per 5 satuan. Selanjutnya
Soal nomor 2, carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F negatif 1, negatif 2 dan garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3/2. Nah, di sini kita tulis dulu. Untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Diketahui titik F itu negatif 1, negatif 2. Lalu ada garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita ilustrasikan terlebih dahulu. Kita ambil sebarang titik. Ini kan kita ilustrasikan ada titik F di sini. Lalu ada garis G. Ada garis G. Misalkan di sini ya. Sini ada garis G nih. Ada garis G. Nah, ada titik F dan juga ada garis G seperti apa yang telah diketahui tadi. Dan juga di sini aku ambil sebarang titik. Misal di sini titik A. Titik A ini perbandingannya 3/2 terhadap garis, terhadap titik. Seperti ini ilustrasinya. F-nya tadi kan min 1, min 2. A-nya ini masih belum diketahui, jadi X A Y A. Ini garis G-nya tadi 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Oke, untuk menjawab ini aku tulis stepnya dulu. Ambil sebarang titik. Misal titik A, X A, Y A itu titik A, Y A yang jaraknya terhadap titik F dan garis G itu 3/2. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jarak titik A ke titik F dibandingkan jarak dari A ke garis G itu 3/2. Nah, seperti ini. Kita bisa kalikan silang. 2 kali jarak A ke F itu sama dengan 3 kali jarak A ke garis G. Nah, untuk mencari jarak A ke F itu kita bisa menggunakan rumus jarak antar titik ke titik. Jadi 2 kali akar XF min XA kuadrat plus YF min YA kuadrat sama dengan 3 kali. Nah, jarak A ke garis G ini kita bisa menggunakan rumus jarak titik ke garis. X plus AXA plus BYA plus G plus minus A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kita substitusikan saja karena garis G kan ini tadi. Nah, ini berarti diketahui A-nya itu 2, B-nya itu negatif 3, dan C-nya itu 6. Sedangkan XF ini, XF-nya itu negatif 1, YF-nya itu negatif 2. Jadi kita tinggal substitusikan saja di sini. Jadi 2 XF-nya min 1, XA-nya belum diketahui, jadi kita tulis XA aja, plus YF-nya negatif 2 plus YA kuadrat sama dengan 3 A kali XA. A-nya 2XA plus B-nya negatif 3, jadi kita langsung aja min 3 YA plus C-nya 6 plus minus A kuadrat plus B kuadrat. A nya berapa? A nya
2 plus negatif 3 kuadrat. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu. Negatif 1, negatif 2, maka ini bisa dengan 1 plus 2xa plus xa kuadrat plus 4 plus 4ya plus ya kuadrat ini. Terus 3 kali x 2xa min 3ya plus 6 per plus minus, maka 4 plus 9. Oke, seperti ini. Lalu kita ini salah. Ya apa? Nah, seperti ini. Nah, ini kan angka 49 ini mau tak pindah ke sini, kita kalikan silang. Kita keluarkan dulu dari hari kemudian, kita hilangkan harga mutlaknya karena ini kan jarak udah pasti positif, jadi langsung aja aku tulis 2 kali kita tulis di sini. Ini kan berarti 5 plus 2xa plus 4ya plus xa kuadrat plus ya kuadrat. Ini kan sama dengan 3 kali 2xa min 3ya min 3ya plus 6 per angka 13. Nah, angka 13 nya ini aku pindahin ke sini, kalikan kedua ruasnya dengan angka 13. Jadi 2 kali angka 13 kali 5 plus 2xa plus 4ya plus xa kuadrat plus ya kuadrat sama dengan 3, langsung aku kalikan ke depan sini. 3 kali jadi 6xa min 9ya plus 18. Ini nah, agar kita tidak kesulitan, kita pangkatkan 2 kedua ruasnya. Jadi ini 4 kali 13 itu 5 plus 2xa plus 4ya plus xa kuadrat plus ya kuadrat itu sama dengan ini dipangkat-duakan juga 9ya plus 19 pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, 4 kali 13 itu kan hasilnya 52. 5 plus 2xa plus 4ya plus xa kuadrat plus ya kuadrat. Nah, ini untuk menghitung 6xa min 9ya plus 18 itu kuadratkan, kita bisa dengan 36 tulis di bawahnya sini 36 xa kuadrat, kita menggunakan rumus cepat saja, 36 xa kuadrat plus 91 xa kuadrat karena ini kan. Oke, terus habis itu min 108 xa, lalu kita tambahkan dengan 18 kuadrat. Dan aku 19
X A min 24 Y A plus 324. Oke, ini kita mau persamaan ini. Aku bikin kayak gini aja biar enggak. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang atas. 52 kalikan 5. 52 kali 260. 260 plus 104 XA plus 200 52 kali 4 8 208 YA plus 52 XA kuadrat plus YA kuadrat. Nah ini kan sama dengan yang ini tadi. Kita tulis ulang aja XA kuadrat plus dengan 1 YA kuadrat min 108 XA YA plus 216 XA negatif 324 YA plus 324. Nah, ini kita nolkan salah satu ruas. Jadi, saya izin menghapus bagian sini. Nah, di sini kita bisa menghitung bahwa dari sini ke sini itu 16 XA kuadrat plus 29 YA kuadrat min 112 XA 112 XA kita hitung lagi berarti 532 YA plus 108 X YA kita tak berubah karena tadi kan hanya satu yang variabel ini min negatif 64 sama dengan 0. Nah ini langkah-langkahnya dari sini ke sini. Nah ini kan tadi ketika A nya belum dijalankan. Nah ketika A nya dijalankan, ketika titik A dijalankan, ketika titik A dijalankan, maka persamaan garisnya persamaannya kan kita tidak tahu dia berupa garis apa. Jadi persamaannya itu 16 X kuadrat plus 29Y min 112 X min 532 Y plus 108 XY min 64 sama dengan 0. Nah persamaan ini kita kan belum tahu dia itu bentuknya dalam bentuk grafiknya seperti apa. Kita bisa mencari bentuk grafik ini dengan menggunakan diskriminan dari persamaan derajat 2. Kita menghapus sebelah sini. Jadi persamaan garis derajat 2 itu persamaan bentuk umumnya AX kuadrat plus BY kuadrat, ini bilang B kuadrat plus 2CXY plus 2DX plus 2EY plus F sama dengan 0. EY plus F sama dengan 0. Nah, di sini kan udah persamaan umumnya derajat 2.
Nah, untuk mencari diskriminannya, kita bisa menggunakan A kuadrat, sorry, A, sorry, A kali B min C kuadrat sama, nah ini kita cari A-nya ini kan 16, A-nya 16 kan, 16, B-nya 29, lalu C-nya itu ini kan 2C, 2C XC itu 108. Nah, karena 2C ini untuk mencari C kita bisa bagi 108 ini kita bagi 2, jadi 54. Nah, ini kan hasilnya pasti negatif ya. Sorry, ini ada kesalahan tadi, ini tuh harusnya negatif 2. Jadi ini juga negatif. Nah, ini karena ini negatif dan ini juga negatif, maka diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, kalau diskriminannya itu kurang dari 0, maka grafik ini itu bentuknya hiperbola. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya dari titik F dan garis G adalah 3/2 itu dalam persamaan 16x kuadrat min 29y kuadrat min 112x min 532y plus 108xy min 64 sama dengan 0 dalam bentuk grafiknya berbentuk hiperbola. Oke, seperti itu untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang XOY dan melalui titik P 3,1, negatif 2. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu menulis apa yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Diketahui dalam soal itu ada bidang U X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0. Nah, selain bidang U juga diketahui bidang XOY. Nah, selain itu juga diketahui titik P 3,1, negatif 2. Nah, kita untuk menjawabnya butuh beberapa langkah. Langkah yang pertama kita misalkan dulu. Misal V adalah bidang XOY. Nah, maka persamaan V adalah Z sama dengan 0. Lalu langkah yang kedua, kita misalkan L adalah bidang yang melalui garis potong bidang U dan V. V tadi bidang XOY ya yang dimaksud. Nah, di sini kita bisa menggunakan berkas bidang. L ini kan tadi bidang. Jadi kita bisa menggunakan rumus U plus lambda V. Di mana persamaan U-nya tadi kita substitusikan X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda V tadi Z sama dengan 0. Nah, kita bisa kelompokkan berdasarkan koefisien yang variabelnya sama. Dan ini kan ada Z sama Z nih. Berarti plus negatif 3 plus lambda Z plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari lambdanya, ini kan bidangnya juga melalui titik P. Karena bidang langkah yang ketiga aku tulis di sini. Karena bidang L itu melalui P 3,1 negatif 2, maka kita substitusikan. Ini kan X-nya itu 3 kan tadi. X-nya 3, Y-nya 1, Z-nya negatif 2.
Jadi kita substitusikan X, Y, Z-nya ke persamaan yang bawah ini, persamaan L tadi. Jadi sama dengan X-nya 3 plus Y-nya 1 plus negatif 3 plus lambda, Z-nya negatif 2 plus 2 sama dengan 0. Nah ini kita operasikan jadi 4 plus negatif 3 plus lambda, negatif 2 plus 2 sama dengan 0. Ini kita tambahkan, kita kalikan berarti 6 min lambda plus 6 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan berarti min 2x plus 12 sama dengan 0, sorry, min 2 lambda maksudnya. Min 2 lambda sama dengan negatif 12. Lambdanya 6. Jadi telah diketahui bahwa lambda nya 6. Nah, setelah mengetahui lambda, kita substitusikan lambda substitusi lambda ke persamaan L yang awal tadi, yang ini. Jadi L persamaan bidang L X plus Y min 3 Z plus 2 plus lambdanya 6, Z sama dengan 0. Lalu kita operasikan, kita hitung X plus Y negatif 3Z plus 6Z plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang XOY dan melalui titik P itu persamaan bidangnya ini L X plus Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan bidang yang dimaksud dalam soal ini tadi. Sudah ketemu jawabannya yang ini. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu soal yang terakhir. Diketahui lingkaran L 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0, dan lingkaran K x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y plus 19 sama dengan 0. Nah, sekarang tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K dengan pusat lingkaran pada garis G 2x plus 4y plus 3 sama dengan 0. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, kita perlu menulis apa yang diketahui pada soal. Tulis. Diketahui lingkaran L dengan persamaan 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0. Nah, persamaan L ini bisa disederhanain dengan dibagi 4. L sama 4 kita bagi 4 berarti x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita juga ada diketahui lingkaran K. Kita masukkan persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y plus 19 sama dengan 0. Selain lingkaran L dan K, juga ada diketahui garis G. Kita tulis 2x plus 4y plus 3 sama dengan 0. Nah, ini sebelum menjawab soal ini kita perlu mengilustrasikan apa yang diketahui pada soal terlebih dahulu agar kita tahu maksud dari soalnya ini itu apa. Jadi ini ada lingkaran L dan juga diketahui bahwa lingkaran K dan L itu saling berpotongan. Jadi kita gambarnya berpotongan. Ini lingkaran K. Nah, lalu ada juga diketahui garis G. Aku gambar garis G. Kita garis G di sini. Nah, udah. Selanjutnya kita bisa mengerjakan dengan langkah pertama. Kita misal ada lingkaran N yang melalui perpotongan lingkaran
L dan K. Nah, untuk mencari persamaan dari lingkaran N ini kita bisa menggunakan rumus berkas lingkaran, yaitu L lambda K sama dengan 0. Nah, kita tinggal substitusikan saja persamaan L-nya berapa? X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10. Untuk persamaan L-nya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y plus 1 plus lambda. K-nya berapa? K-nya X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y plus 19 sama dengan 0. Oke. Di sini kita operasikan saja seperti biasa. X kuadrat 2X min 4Y plus 1 plus lambda X kuadrat plus lambda Y kuadrat plus 4 lambda X min 10 lambda Y plus 19 lambda sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu koefisien yang variabelnya sama. Ini 1 plus lambda X kuadrat plus 1 plus lambda Y kuadrat plus min 2 plus 4 lambda X plus negatif 4 negatif 10 lambda Y plus 1 plus 19 lambda sama dengan 0. Nah, ini agak lebih mudah dan sederhana. Kita bagi semuanya dengan 1 plus lambda. Jadi persamaan N-nya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus negatif 2 plus 4 lambda per 1 plus lambda X plus negatif 4 min 10 lambda per 1 plus lambda Y plus 1 per 1 plus lambda plus 19 lambda per 1 plus lambda sama dengan 0. Nah, ini kan sudah sesuai dengan persamaan umum lingkaran. Kita bisa ketahui bahwa koefisien X itu adalah A, lalu koefisien Y itu adalah B, dan konstantanya itu C. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari titik pusat lingkaran N. Di sini menghapus titik pusat lingkaran N, kita bisa menggunakan rumus titik pusat lingkaran N. Nah, tadi kan lingkaran N itu melalui perpotongan antara lingkaran L dan K, dan titik pusatnya itu berada di G. Nah, maka saya akan gambarkan bahwa lingkaran N itu ilustrasinya seperti ini. Nah, sekarang kita itu akan mencari persamaan lingkaran N tadi, seperti yang dimaksud dalam soal ini. Titik pusat lingkarannya kita cari. Rumusnya seperti ini. Minus setengah kali A, sedangkan Y-nya juga minus setengah kali B. Nah, A-nya kan tadi udah diketahui di sini, jadi kita substitusikan aja. Nilai A-nya negatif 2 plus 4 lambda per 1 plus lambda, sedangkan yang Y-nya kita substitusikan yang bagian B, 4 min 10 lambda per 1 plus lambda. Nah, kita operasikan. Ini jadi 2 min 8 lambda per 4 lambda min 4 lambda negatif 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Oke, selanjutnya ini 4 plus 10 lambda per 2 plus 2 lambda. Ini kita benar. Setelah mengetahui titik pusat lingkaran, tadi kan diketahui di soal bahwa titik pusat lingkarannya berada pada garis G. Maka substitusikan X dan Y ke persamaan garis G. Aku izin menghapus ini. Hapus. Maka
garis Y, tapi persamaannya 2x plus 4y plus 3 sama 0. Maka kita substitusikan ini 2x nya itu 2 min 4 lambda per 2 plus 2 lambda plus 4 plus 4 plus 4 kali y nya 4 plus 10 lambda per 2 plus 2 lambda. Sorry, ini sebetulnya soalnya salah, saya tadi habis lihat soalnya ternyata di ini jadi ini negatif. Bukan, mohon maaf, salah dari saya dalam menulis soal. Oke, lanjut, ini 10 ya tadi 10. Nah, kita lanjutkan negatif 3 sama 0. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Sorry, kita samakan penyebutnya jadi 2 plus 2 lambda seperti ini. 2 plus 2 lambda. Nah, ini jadi 4 min 8 lambda min 16 min 40 lambda min 3 kali 2 plus 2 lambda. Ini kita kalikan ke 0, kita kali 6, berarti 4 lambda negatif 8 lambda min 16 min 40 lambda min 6 lambda sama dengan 0. Ini seperti ini. Nah, kita operasikan, ketemu di sini negatif 54 lambda sama dengan 18. Maka lambdanya negatif 18 per 54. Lambdanya kita sederhanakan jadi negatif 1 per 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan lambda ke persamaan n. Bisa menghapus, kita substitusikan lambdanya kan negatif 1 per 3 ke persamaan n. Nah, bagi n kan menggunakan berkas kan ya, berkas L lambda A. Nah, n itu tadi x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 plus lambda. Lambdanya kita langsung masukkan aja, negatif 1 per 3 x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y plus 19. Ini jangan lupa sama dengan 0 karena ini merupakan persamaan. Oke, jadi n nya kita hitung seperti biasa saja, kita substitusikan, kita kalikan ini jadinya 1 min x kuadrat, sorry ini kali jadi negatif 3y kuadrat min 4 per 3 x min, sorry ini min plus 10 per 3y min 19 per 3 sama dengan 0. Nah, saya izin menghapus di sini. Nah, sekarang agar lebih mudah kita kalikan dengan 3. Jadi n-nya 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 2 kali 3 6x min 12y plus 3 min x kuadrat min y kuadrat min 4x plus 10y min 19 sama dengan 0. Oke, sekarang n-nya menjadi ini kurang ini jadi 2x kuadrat, ini kurang ini jadi plus 2y kuadrat, ini ditambah ini min 10x, ini ditambah ini plus negatif 2y, lalu ini dengan ini jadinya
16, negatif 16 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi dengan 2. Maka persamaan n-nya x kuadrat plus y kuadrat min 5x min y min 8 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K dengan pusat lingkaran pada garis G 2x min 4y min 3 sama dengan 0 adalah x kuadrat plus y kuadrat min 5x min y min 8 sama dengan 0. Sekian dari saya untuk soal nomor 4. Jadi jawabannya yang ini. Dan tadi mohon maaf atas kesalahannya menuliskan soal pada garis G-nya ini 2x min 4y min 3 sama dengan 0 yang benar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.